حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepercayaan, kesehatan dan jatah usia sehingga kita sampai dengan detik ini dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Khususnya pada siang hari ini kita membuktikan ketaatan kita dengan memenuhi panggilan mulia dari Yang Maha Agung, dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita tinggalkan semua urusan, semua persoalan karena kita memenuhi panggilan yang teramat mulia dari Yang Maha Agung, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan kita, amal soleh kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Posisi pimpinan dan kepemimpinan di dalam ajaran Islam sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang fundamental. Karena pimpinan memiliki tanggung jawab yang mengarahkan kita untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini adalah menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan pimpinan yang memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai pemimpin, maka akan menyebabkan masyarakat tersebut terjajah secara akidah, bahkan gagal di dalam kehidupan. Untuk memberikan ilustrasi dan ibrah, pelajaran bagi kita semua, saya ingin menyampaikan salah satu cuplikan episode dari sejarah Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bagaimana situasi Bani Israel sepeninggal Nabi Musa yang tanpa pimpinan. Sementara mereka menghadapi tantangan yang berat, menghadapi penguasa yang zalim, yaitu Jalut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak mempelajari, merenungi kepada ketika para tokoh Bani Israel sepeninggal Musa, idh qala li nabiyyin lahum, ketika mereka berkata, meminta kepada nabi-nabi mereka,
ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah, datangkanlah kepada kami pemimpin untuk berjuang bersama-sama di jalan Allah menghadapi kezaliman Jalut. Situasi ini menunjukkan bahwa Bani Israel sepeninggal Nabi Musa kembali menjadi bangsa yang terjajah setelah mereka dibebaskan oleh Nabi Musa dari kekejaman dan penguasaan Firaun. Akan tetapi sepeninggal Nabi Musa mereka kembali terjajah, dan pada situasi itu pun nabi-nabinya masih ada, masih diturunkan pada era Israel itu, akan tetapi dengan kewenangan yang terbatas. Dan mereka gagal untuk menghasilkan memilih pemimpin yang mampu menjawab tantangan zamannya, yaitu menghadapi Jalut. Tapi Israel masih beruntung, meskipun nabi dengan kewenangan terbatas, masih ada nabi-nabi yang mereka bisa memohon untuk nabi tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para nabi Israel itu memohon kepada Allah agar diturunkan pemimpin untuk melawan Jalut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan Taluta malika, Talut sebagai pemimpin. Tapi ada reaksi yang mengagetkan ketika Allah menetapkan Talut atas permintaan orang-orang Israel, tapi justru mereka kemudian menolak dengan dua alasan. Satu, kata mereka, mengapa harus Talut? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Kami sebetulnya yang lebih berhak ketimbang Talut. Jadi dalam pandangan orang-orang Israel, pemimpin itu mesti dari kalangan tertentu yang mereka ingini, tanpa harus ada syarat kepemimpinan yang dimiliki. Dengan perkataan lain, berasal dari oligarki, dari mereka. Jadi mungkin mereka itu berharap Allah itu menunjuk salah satu di antara mereka, para inohong Israel itu. Tapi kan Allah bukan orang-orang Israel yang senantiasa mencederai janji, menipu dan lain sebagainya. Tidak sebodoh seperti mereka yang mereka bayangkan, sehingga mereka kaget. Di dalam imajinasinya Allah akan menetapkan satu di antara mereka, tapi memilih Talut. Dan yang kedua, mereka menolak walam taku sa'atan minal mal. Dan Talut itu tidak memiliki kecukupan harta untuk menjadi pemimpin. Jadi di dalam pandangan mereka, pemimpin itu selain harus tetap berasal dari kelompok tertentu, meskipun tidak memenuhi syarat kepemimpinan, dan yang kedua adalah harus yang memiliki harta. Mereka mengira bahwa tantangan itu bisa diselesaikan hanya dengan harta. Allah Subhanahu wa taala kemudian merespon, menjawab keberatan mereka dengan dua alasan mengapa Talut itu diangkat sebagai pimpinan mereka untuk melawan Jalut. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sudah memilih Talut wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, karena aku membekali kepada Talut itu kecukupan ilmu dan kesamaptaan fisik. Imam Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, yang dimaksud dengan
ilmu di sini dalam artian adalah ilmu fi ma'rifatil harbi. Jadi pemimpin itu adalah mereka yang paham ilmu-ilmu perang. Mungkin yang dimaksud karena Tolut itu didesain untuk melawan Jalut, maka dia sebagai pemimpin harus paham strategi menghadapi seperti Jalut. Kalau Imam As-Sabuni, beliau mengartikan ilmu di sini yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah ilmu dalam artian fi umur siyasah, untuk urusan-urusan siyasah, politik dalam artian yang lebih luas. Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Tolut dengan syarat yang kedua, aku sudah memberikan kepada Tolut itu juga kesamaptaan fisik. Ini menunjukkan bahwa Tolut didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin dan tantangannya sudah jelas. Maka dua syarat tadi, yaitu bastotan fil ilmi wal jism, artinya pemimpin itu harus memiliki syarat yang pertama dan utama, itu adalah keilmuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan dan menyampaikan kepada para malaikat, ketika akan menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, dan kemudian malaikat mengajukan permintaan klarifikasi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, kenapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah itu yang kontradiksi dengan tugasnya? Tugas kekhalifahan adalah tugas untuk memberdayakan semesta, termasuk manusia di dalamnya. Oleh karenanya, mengapa kemudian khalifah itu menjadi identik dengan kepemimpinan? Karena kepemimpinan adalah tugas untuk memberdayakan semesta ini. Ketika malaikat mengajukan dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mungkin dengan perkataan lain malaikat seolah mengajukan dirinya, seharusnya kami yang memenuhi syarat, karena kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertasdik kepada engkau. Tapi Allah kemudian merespon, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui yang engkau tidak mengetahuinya. Dan ternyata kenapa Bani Adam, manusia ditetapkan sebagai khalifah itu? Allah menyampaikan alasannya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian aku ajarkan kepada Adam itu al-asma. Jumhurul mufassirin memahami kata al-asma di sini adalah al-ilm. Itu ilmu. Karena ilmu hakikatnya adalah kumpulan dari konsep-konsep. Jadi kenapa manusia Bani Adam dijadikan khalifah? Karena dengan ilmulah dia akan mampu memberdayakan semesta, memberdayakan manusia. Oleh karena itulah seorang pemimpin yang tidak memiliki bekal ilmu, dia akan membawa ke jalan kesesatan, bukan saja dirinya yang sesat, akan tetapi menyesatkan umatnya, masyarakat, rakyatnya, bahkan dia sendiri mengalami disorientasi, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya Tolut oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai pemimpin Bani Israel untuk melawan Jalut dengan dua bekal yang tadi, di mana yang pertama adalah syair keilmuan dan yang kedua adalah bastotan fil jismi, dalam artian pemimpin itu adalah mereka yang tahu, mampu tantangan zamannya, ya, dan dia siap menghadapi tantangan zaman tersebut. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu pelajaran penting, ibrah yang penting dari pengalaman Bani Israel yang Allah sajikan di dalam Al-Quran agar kita semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Karena memang salah satu pesan Al-Quran dengan jumlah ayat sejarahnya kurang lebih 30%, 2000-an ayat. Dan salah satu yang paling banyak disampaikan terkait dengan Bani Israel adalah agar kita mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, menalar pengalaman umat-umat sebelum kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai mengisahkan perjalanan sejarah perilaku manusia-manusia sebelum kita, maka akan diikuti dengan kalimah fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah. Kalau dalam bahasa kita, nalarlah oleh kalian. Maka Allah menggunakan kata fangzuru nazara. Karena kita tidak mampu melihat secara fisik dan kita tidak mungkin membawa fisik kita kepada masa lalu, dan masa lalu tidak bisa disalahkan oleh kita karena kita bukan menjadi bagian dari masa lalu. Akan tetapi kita harus menalar, melihat dengan nalar kita, akal kita, dengan kolbu kita. Dan untuk apa kita menalar masa lalu? Juga untuk merancang asa ke depan. Karena masa depan pun belum kita alami, akan tetapi harus kita rancang berdasarkan hasil nalar kita terhadap masa lampau. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini dengan sangat tepat sekali, dengan sangat cantik sekali di dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian menalar apa yang sudah kalian lakukan ghad untuk esok. Jadi ketika kita diminta untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, kata Allah fangzuru, bernalarlah oleh kalian. Dan ketika kita diminta juga untuk menyiapkan ghad, dalam tafsir Jalalain kata ghad itu dimanai dua. Ghad dalam artian esok hari, sesuatu yang bukan milik kita sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah membuat rancangan agar kita sampai kepada esok itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Janganlah kau berkata dan menetapkan bahwa aku dapat melaksanakannya esok hari. Karena yang bisa kita lakukan adalah detik ini, hari ini, saat ini. Sementara esok adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Bahkan ditegaskan lagi di dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Seseorang tidak akan pernah tahu apa yang dia akan lakukan ghada, esok hari. Kemudian yang kedua di dalam tafsir Jalalain disebut ghad artinya itu adalah hari kiamat. Karena hari kiamat jadi esok. Jadi bukan sekarang tapi pasti terjadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kisah Tolut terkait dengan karakteristik pemimpin adalah mereka yang memiliki syarat utama keilmuan dan memahami tantangan zamannya,
Maka harus jadi pelajaran bagi umat Islam. Pemimpin itu kehadirannya bukan hanya sekedar aksesoris di dalam kehidupan kita, tapi yang menuntun kita ke depan. Makanya bahasa lain untuk pemimpin itu adalah imam, yang senantiasa berada di depan. Dan yang berada di depan itu, dia akan menjadi sangat efektif kepemimpinan itu adalah dengan contoh. Maka pemimpin harus menjadi uswah dalam segala hal, dari mulai ucapannya sampai dengan perbuatannya. Makanya bahasanya imam harus ada di depan dia. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya dengan kepemimpinan Talut, dengan mampu mengalahkan Jalut. Tapi itu pun dengan skenario dari Allah yang luar biasa, bahwa pemimpin itu adalah manusia biasa, tapi kepemimpinan itu adalah olahan dari nalar dia, ilmu dia yang dimilikinya. Dan di sini Talut kemudian menyaring untuk mengalahkan Jalut itu, karena dia tahu mayoritasnya tidak setuju, menolak pada kepemimpinan dia. Maka kemudian Allah mengatakan, innallaha mubtalikum binaharin. Pasukan Talut itu diuji dulu dengan sebuah sungai. Ujian yang maha berat ketika itu. Siapa yang tidak meminum air sungai ini, illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali yang hanya untuk menghilangkan haus saja, maka dia adalah pasukan Talut, jundullah, kira-kira begitu. Dan barang siapa yang meminumnya, dia adalah bukan pasukanku. Apa yang terjadi? Fasyaribu minhum, mayoritas meminumnya, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Sehebat apapun pemimpin, ketika ditinggalkan oleh yang dipimpinnya, dia menjadi tidak bernilai apa-apa. Apalagi Talut sebagai manusia, pasti dia menjadi khawatir ketika mayoritas mengatakan la taqata lana al-yawma bi Jalut. Hari ini aku tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Jalut. Akan tetapi Talut kemudian diyakinkan oleh yang teruji. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Mungkin kelompok yang teruji itu ingin mengatakan kepada Talut, sejarah membuktikan kemenangan itu tidak ditentukan oleh jumlah, tapi ditentukan oleh yang teruji. Memang dikatakan di situ fi'ah qalilah, bukan soal fi'ah qalilahnya dalam artian kecil, tapi ujiannya di sini yang menentukan. Hanya sunnatullah mengajarkan kepada kita, yang namanya yang teruji itu selalu sedikit. Kalau ada yang ikut ujian 10.000, tidak mungkin diterimanya 9.000, paling 500. Jadi bukan sedikitnya yang menyebabkan kemenangan, akan tetapi keterujiannya. Hanya yang teruji itu biasanya adalah jumlahnya sedikit, sunnatullahnya. Dan perjuangan Rasulullah memperlihatkan kepada kita, tidak pernah ada kemenangan Rasulullah SAW ditentukan oleh banyaknya pasukan, akan tetapi ditentukan oleh pasukan yang teruji. Dan pasukan yang teruji itu karena dihasilkan oleh kepemimpinan yang memenuhi syarat, yang memiliki syarat yang sangat kualitatif yang tadi, yaitu ilmu dan mereka yang memahami tantangan zamannya. Mudah-mudahan kita semua, rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dapat menalar pengalaman masa lampau terkait dengan kepemimpinan ini. Kegagalan satu masyarakat, satu negara, satu bangsa, karena memang kepemimpinan dan pemimpin yang tidak memenuhi syarat, sehingga bangsa itu mengalami disorientasi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. حي